Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sekarang kita melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu mengenai menghindari peralatan elektronik jebol kena petir di part 2. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu varistor dan bagaimana cara kerjanya. Dari komen pada video sebelumnya banyak yang bertanya mengenai hal ini. Bagaimana varistor dapat melindungi peralatan elektronik ketika ada lonjakan tegangan. Jadi saat ketika ada petir gitu ya. Jadi gini, pertama kita akan bahas ini dulu yang sering ditanya juga ya. Jadi varistor itu ada kodenya ya. Misalnya gini nih, 20D391K. Ini D ini adalah diameter. Ini adalah besaran diameter dalam milimeter. Berarti ini adalah 20 milimeter dalam diameternya. Diameter dalam milimeter ya. Ini 391. Dua angka di depan ini adalah besaran dari voltnya dikali 10 pangkat ini ya, 1 ini. 10 pangkat 1. Jadi 390 volt. Jadi tegangan di atas 390 volt, si varistornya mulai bekerja. Di bawah itu dia nggak bekerja. Oke. Ini yang 390 volt. Jadi kalau misalnya ini 392, berarti di sini 39 kali 10 pangkat 2. Berarti di sini 3900 volt. Kita nggak perlu sampai yang segede ini. Kenapa? Karena kalau misalnya dia baru bekerja di 3900 volt, begitu di 3000 volt aja semua device kita udah hancur ya kan. Kalau ini masih ada toleransi, jadi dia mulai bekerja di sini. Jangan juga kita pakai yang terlalu sensitif, misalnya nih ya. Saya pernah soal ini pakai yang 290 volt, berarti di sini 291K ya. Tegangan PLN itu fluktuatifnya di 200 volt kalau saya nggak salah ya, tergantung daerah mungkin ya, 200 sampai dengan di 290. Jadi waktu itu saya pasangin 291K ya, itu varistornya langsung bekerja dan rusak gitu ya, langsung bekerja. Yang rusak varistornya, bukan device ya. Device-nya nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa, tapi varistornya langsung tes kena. Padahal sebenarnya device-nya masih bisa nerima tuh segini, masih bisa toleransi dia. Itu dia maksudnya, jadinya kita jangan pakai yang 291K karena boros, buang-buang gitu. Buang-buang varistor dan capek masangnya kan. Jadi tegangan PLN tuh di sini rentang ini masih normal gitu. Masih bisa diterima oleh device elektronik kita. Jadi pas kita pakai, kadang-kadang dari PLN ngasih segini, terus varistornya rusak. Kita harus beli lagi, pasang lagi gitu kan. Dengan catatan kalau kita pakai varistornya tanpa ground gitu ya. Nanti kita akan bahas mengenai masalah itu. Jadi di sini 20D391K. Ada lagi, kalau dari sini udah tahu dong, 10D391K. Jadi belakangnya sama 390 volt, tapi di sini dia diameternya tanda kutip cuman 10 mm ya kan? Lebih kecil. Kenapa saya di video sebelumnya nggak pakai yang ini? Karena harganya itu jauh lebih mahal. Kita lihat ya, ini kita tutup dulu. Ini ya, varistor 10D391K, ini harganya. Satu buah ya, 50.000, 25.000, 57.000, 65.000. Oke. Sementara kalau yang 20D itu harganya 5.000. Ini yang saya pakai ya, 5.000 gitu ya. Jauh kan bedanya? Nah, kemudian sekarang kita lihat lagi bagaimana caranya si varistor bisa melindungi peralatan elektronik. Singkat aja ya, karena kayaknya di video sebelumnya udah ada sih. Jadi tadi kan varistor bentuknya gini kan. Oke. Nah, kurang lebih gini lah ya, agak jelek gambarnya. Jadi katakanlah di sini tadi kerjanya di 390 volt ya. Berarti kalau tegangan dari PLN atau dari petir itu misalnya katakanlah 391 volt,
dia antara yang ini dengan yang ini akan jadi tersambung. Normalnya dia nggak tersambung nih. Ini berdua terpisah normalnya. Tapi begitu dia di atas tegangan kerja 391, dia akan jadi tersambung. Oke, dia akan jadi tersambung. Itu cara kerjanya varistor dulu. Sekarang, bagaimana caranya si varistor itu bisa melindungi peralatan elektronik, ya nggak? Nih kita hapus dulu. Jadi, pertama nih ya, dari PLN, ini PLN ya. Listrik itu kan ada dua colokan ya. Ada dua kabel lah namanya ya. Itu terbagi dua. Yang ini adalah load. Yang ini adalah ground. Gimana nentuinnya nanti kita akan lihat langsung pakai praktek ya. Tapi intinya nih ada dua begini. Nah, di sini ini kan dari PLN ya. Kemudian ini kita pakai cara yang ini nanti ada dua cara untuk menggunakan varistornya ya. Kalau misalnya yang di rumah nggak ada ground ya, di rumah nggak ada ground, berarti kita menghubungkan. Jadi misalnya nih, ini adalah colokan listrik kita gitu ya. Ini kan colokan listrik kan, ini ada kabel. Kadang-kadang ini masuk ke stop kontak banyak gitu ya. Ini kan ke stop kontak. Jadi di sini misalnya ada TV, di sini ada router, ada apalah ya, laptop ya, misalnya gitu. Nah, di sini kan ada dua kabel kan, L sama N ini kan. Ini dihubungkan ke varistor, dua-duanya ya. Jadi L sama N. Nggak konslet Pak, enggak. Karena tadi kan varistor itu normalnya dia nggak terhubung. Sesudah di atas tegangan kerja baru dia terhubung. Oke. Ini kan nggak konslet dia ya. Ini dihubungkan. Ditaruhnya di mana Pak? Di sini atau di sini atau di sini? Bebas. Kok bisa bebas? Nah, kita lihat cara kerjanya. Ini waktu dari PLN, ini kan terhubung ke mana sih biasanya ini? Ke sekring kan? Sekring ya. Ini sekring. Jadi kalau sekringnya lagi normal dia kan naik ke atas gini ya. Nggak trip istilahnya, naik ke atas. Kemudian, begitu ada lonjakan tegangan bukan dari PLN, yang dari petir gitu ya, dari petir induksi. Jadi petir itu dia bisa menghasilkan tegangan berapa juta volt gitu ya. Ini kita keep dulu, kita mau ngeliat nih. Petir itu di mana nih? Ini ya. 300 juta volt atau 30.000 ampere. Itu gede banget ya, 300 juta volt. Oke. Begitu ada petir, katakanlah tadi mana sih? Nah, ini petir kan 300 juta volt. Kan dia merambat secara induksi ya. Nyampe ke sini nggak 300 juta volt dong. Walaupun nggak segitu tapi tetap gede. Anggaplah misalnya di sini 10.000 volt aja udah kebakar semua kan. Anggaplah nggak 10.000, misalnya 5.000. Ya kan? Tetap aja kebakar. Kok bisa Pak? Gimana? Gampang gini nih. Ini misalnya nih kan. Kalian pakai wifi di rumah kan. Ini router kan. Router. Misalnya kecepatan router kalian ini misalnya yang AC ya. AC katakanlah berapa gigabyte per second ya. Anggaplah ini yang gampang aja ya. Saya nggak hafal tuh AC, kan ada B, G, N, AC, AX dan segala macam ya. Anggaplah ini kalau nggak salah misalnya ya, berapa sih AC? 400. Anggaplah misalnya nih, kecepatan maksimal router kalian tuh 400 megabyte per second. Oke? Nih ya. Tapi kalau kalian pakai HP, dideketin banget dengan routernya, dapat nih kecepatan segini. Kalian makin jauh, mungkin cuma tinggal 200 megabyte. Makin jauh lagi, dapat cuma 100 megabyte. Makanya kan, wah, dapat sinyalnya jelek nih, Ini maksudnya. Pasti jadi tambah lambat kan internetnya. Itu kurang lebih prinsipnya. Jadi di sini, walaupun petir itu 300 juta volt, tapi kan dia merambatnya lewat induksi namanya ya. Jadi ke sini nggak nyampe 300 juta, cuman 10.000 aja udah hancur semua itu device ya nggak? 10.000. Nah, ngalirnya di sini ya, induksi ya. Ngalir ke sini. Jadi dia kan nggak pilih-pilih kan, dua-duanya bisa kena nih ya. Kena ke sini, ngalir.
Begitu nyampe, dia akan ketemu varistor duluan sebelum ketemu device di sini. Sebelum ketemu device di sini, dia akan ketemu varistor duluan. Begitu ketemu varistor, 5000 volt itu di atas tegangan kerja dia kan, di atas 390 kan, dia akan jadi terhubung berdua sehingga dia korslet ya. Waktu dia korslet sebelum nyampe ke sini, ini udah langsung connect ke sekring. Jadi ini prosesnya cepet banget ya. Connect ke sekring sehingga sekringnya turun. Sekringnya turun, listrik mati sebelum bisa merusak device-device ini. Jadi itu cara kerjanya yang simple gitu ya. Cara kerja yang simple karena nanti kan kita akan lihat gimana cara masang varistor yang tanpa ground maupun yang dengan ground gitu ya. Tapi ini yang tanpa ground ya. Jadi kok ini ini sebenarnya bukan ground, ini netral. Netral ya, bukan ground. Ini load, ini netral, sorry. Karena ground nanti beda lagi. Ini load, ini netral. Jadi kalau yang load itu yang ada ampernya, netral yang enggak. Nanti kita lihat bedanya apa. Ya karena pasti beda lah kalau pakai test pen gitu ya. Ini tadi yang netral mau apa? Yang tanpa ground. Oke, cara kerjanya seperti ini. Kemudian oke, kita end show, discard. Oh tapi ininya masih ada, ya nggak apa-apa lah, hapus dulu ya. Wah udah maghrib. Oke sebentar, maghrib dulu nanti kita lanjut ya. Oke kita lanjutkan ya. Nih apa yang tadi itu. Jadi gini, idealnya varistor itu dipasang di rumah yang ada groundnya. Oke, jadi kalau tadi dari PLN, ya, dari PLN ada load sama neutral. Begitu masuk ke rumah, jadi misalnya ini rumah gitu ya, ya gambar rumahnya kurang bagus. Ini rumah, dia itu di sini ada yang namanya ground. Jadi ground itu, ini ground ya. Jadi biasanya dia terhubung ke kabel tembaga yang kaku, yang tebal diameternya ya. Jadi kalau menurut aturannya itu adalah 10 AWG atau lebih tebal lagi gitu ya. Ini nanti terhubung ke as tembaga yang ditanam ke dalam tanah. Jadi ini harus ditanam ke dalam tanah supaya dia kalau misalnya ada tegangan, ini biasanya akan terdorong ke atas, makanya ditanamnya agak dalam gitu ya. Karena saya dulu pernah karena malas atau nggak kuat gitu ya, nanamnya cuman seadanya ditutupin tanah, begitu ada lonjakan tegangan, dus dia naik ke atas gitu ya. Jadi kenapa harus ditanam dalam? Dan lagi supaya dia mendistribusikan lonjakan tegangan itu dengan merata gitu, dengan nggak berefek ke yang lain gitu ya. Nah, cara yang ideal itu adalah rumah harus punya instalasi ground ya. Bukan dari PLN ya, dari PLN-nya ada nih ya kabel groundnya, tapi di sini harus ada pembuangan ya, bahasanya yang pembuangan groundnya gitu ya ke dalam bumi. Nah, idealnya cara pemasangan varistor itu kayak gini. Di sini pasang varistor, di sini dipasang varistor. Jadi begitu ada petir tadi ya yang 300 juta volt atau berapa, dia ngalir ke sini. Petir kan nggak pilih-pilih kan, dia ngalir kemana aja gitu kan. Pas ngalir ke sini, dia kan berarti di sini voltnya lebih tinggi dari tegangan kerjanya si varistor kan. Dia langsung terhubung dong ke sini. Tes terhubung, lari ke ground. Yang sini juga gitu. Tes terhubung, lari ke ground gitu. Jadi di sini dia langsung lari ke ground ya. Dan di sini varistornya nggak rusak. Varistornya nggak rusak. Oke. Kalau yang tadi kan begini ya. L, N, simple aja, kita nggak perlu gambar stop kontaknya lagi ya. Nah, di sini varistor, begitu dia ada petir, tegangan lari ke sini, ya tegangan yang besarnya berapa ribu volt gitu ya. Dia kan di atas kerja tegangannya si varistor kan. Ini terhubung berdua, korslet. Begitu korslet, si tegangan yang gede itu kan nggak lari kemana-mana. Dia akan merusak varistor ini. Karena tadi korslet, listriknya jadi turun kan sekringnya. Sehingga tidak merusak device yang lain. Tapi di sini varistornya rusak, harus diganti. Oke, ini cara yang pertama yang ada ground, ini cara yang kedua yang nggak ada ground. Dua-duanya itu ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau yang ini yang ada ground, kelebihannya apa sih? Kelebihannya ya. Jadi yang pertama,
ketika ada lonjakan si varistor nggak rusak ya. Ketika ada ini ngapain ditulis lagi, ya udahlah nggak apa-apa. Lonjakan tegangan varistor tidak rusak. Oke. Kekurangannya berarti di sini kekurangan ya. Sebenarnya ini bukan kekurangan ya. Pertama, dia apa? Perlu 2 varistor kan? Ya sebenarnya nggak masalah kalau varistornya harganya murah kan. Yang kedua, ini yang penting banget. Rumah harus ada instalasi groundnya, ya kan? Nih, untuk yang cara pertama. Kalau untuk cara kedua, di sini kelebihannya apa? Dia yang pasti lebih simpel kan? Ya. Dan dia cuman perlu 1 varistor aja, ya nggak? Walaupun ini ya kalau harganya murah nggak terlalu masalah gitu ya. Kekurangannya. Jadi kekurangannya dia itu ketika ada lonjakan tegangan, varistornya rusak, harus diganti. Oke? Itu dia masalahnya. Kemudian yang sering ada masalah tuh gimana? Yang sering, karena nggak semua orang tahu rumah saya ada nggak sih groundnya. Susah ngeceknya kan. Kalau misalnya, anggap aja ada, ternyata nggak ada gitu ya. Jadi dia pasang kayak gini nih, 2. Dia pasang, di stop kontaknya ada groundnya, padahal groundnya itu di rumah nggak ada. Di stop kontak ada. Jadi listrik ngalir ke sini, tapi dia nggak bisa lari kemana-mana nih. Nggak bisa lari kemana-mana. Oke, nggak bisa lari kemana-mana, dia balik ke sini. Untungnya dia cuman akan ngerusak varistor. Jadi cara yang kejadiannya sama dengan cara kedua nih ya. Dia merusak varistor aja, device-nya nggak rusak. Masalahnya, orang yang mikir, rumah gue ada tegangan, ada ground. Dia nggak mikir, tiap ada petir varistor harus diganti. Dia nggak tahu. Bahkan kalau ada petir karena nggak kerasa, device-nya nggak ada yang rusak, dia nggak mikir apa-apa kan. Ternyata di sini varistornya udah rusak. Emang nggak masalah, dia nggak merusak device yang lain. Begitu ada petir berikutnya, dia mikir varistor dia masih ada. Ternyata jeger, kena. Itu bahaya, bukan bahaya, tanda kutip ya, bahayanya gitu. Kalau misalnya pasti ada ground, oke, pakai cara pertama. Pasti nggak ada ground, pakai cara kedua. Kalau ragu ada ground atau enggak, pakai cara kedua. Jangan pakai cara pertama. Walaupun nggak merusak, tapi karena petir pertama masih selamat. Petir kedua, kita nggak tahu kapan. Kita masih mikir, aman nih, gue pakai varistor. Ternyata jeger, kena. Oke, itu dia yang perlu saya wanti-wanti gitu ya. Untuk masalah either kita rumah ada ground atau enggak. Karena apa? Karena gini, misalnya ya, orang baru bangun rumah gitu ya. Instalasi listrik katakanlah menghabiskan 20 juta ya. Ini kan relatif ya, tergantung rumahnya besarnya atau harga segala macam. Terus untuk bikin ground sendiri itu habis 5 juta. Lumayan kan duit ini ya. Walaupun harga itu relatif ya. Kayak 100 juta itu duit gede. Tapi kalau 100 juta bisa beli Ferrari, itu murah banget Ferrarinya kan. Orang bisa bacok-bacokan buat belinya. Tapi kalau misalnya cuman 1 juta ya. Cuman 1 juta. Gede apa kecil tergantung. Kalau 1 juta itu cuman bisa buat beli pulpen. Wah itu gede banget duitnya kan. Karena gila, pulpen apaan mahal banget, 1 juta misalnya. Ya anggaplah Montblanc atau apa gitu ya. Jadi duit itu relatif sebenarnya. Apalagi kebanyakan orang nggak ngerti masalah ini. Jadi mikir, ngapain sih pakai ground? 5 juta, berasa mahal. Beda kalau misalnya harga yang sama, tapi dia insinyur, dia ngerti harus kuat. Wah, perlu nih gitu. Tapi kalau kita awam kan, 5 juta, mending beli HP baru gitu kan ya enggak. Itu dia yang jadi masalah. Sekarang kita akan lihat di sini, ini tutup dulu. Efek nih. Sekarang kita akan lihat ya. Ini konektor listrik ya. L sama N yang mana? Kita nggak tahu. Karena bisa pindah-pindah. Namanya juga listrik AC ya. Alternating current. Tapi kita bisa pakai test pen. Jadi ini akan nyala ya di sininya. Kalau dia dicolok ke yang
L atau load ya. Kita lihat loadnya sebelah mana nih. Ini kan ada dua ya. Coba yang atas atau yang bawah ya. Kita coba yang atas dulu nih misalnya. Gini kan. Nyala nggak? Nggak kan? Oke. Coba yang bawah. Kok nggak nyala dua-duanya? Sebentar, sebentar. Oh ini nyala nih. Duh nggak kelihatan ya. Kok nggak kelihatan? Ini nyalanya emang redup sekali sih. Bentar. Nih. Oh, ini belum masuk ya. Coba. Ah, tes lagi. Oh iya lupa. Nih ya. Tuh. Kelihatan nggak ya? Oh sebentar. Nah, oke. Nyala kan? Nyala ya. Itu yang sini ya. Sekarang kalau kita coba yang sini. Ini nggak nyala. Nggak nyala kan? Oke. Yang nyala yang atas nih. Ya. Kita tandain deh. Yang ini yang nyala ya. Yang atas ini ya. Kita tandain nih. Yang nyala yang ini nih. Oke. Yang nyala. Tapi nggak selalu. Kenapa? Ini colokan yang sama. Kalau di colokan stop kontak listriknya saya balik. Bentar ya. Ini taruh dulu nih. Keras sekali. Saya balik. Oke. Yang nyala harusnya yang ada tanda kan. Yang ada tanda spidol tadi ya. Kita coba sekarang nih. Ada tanda spidol. Nggak nyala. Sekarang yang nyala yang di bawah. Coba lihat. Tada. Ya. Yang nyala yang di bawah. Ya. Nih yang nggak ada tanda spidol kan. Yang nyala di bawah. Karena apa? Tadi colokan listriknya saya balik. Karena kan emang listrik PLN kan AC kan. Alternating current. Jadi itu pentingnya kita tahu L sama N. Yang mana Pak? Bisa di mana aja. Makanya kenapa perlu test pen ini. Jadi di sini dilihatin. Kelihatan nggak? Kok dilihatin sih? L sama N yang mana kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini ground. Loh Pak, kan rumah belum tentu. Itu dia. Kalau rumah ada groundnya, kita bisa manfaatin ini. Tapi kalau rumah nggak ada groundnya, jangan coba-coba oh ini kan ground dong. Tapi kalau di rumah nggak ada pelampiasannya, nggak ada tembaga di bawah tanah, dia akan kayak tadi saya bilang, balik lagi ke sini akan menghajar varistor atau device langsung. Kalau varistor bahayanya apa? Kita mikir, kan ada ground. Ternyata pas begitu petir pertama, yang kena varistor. Kita mikir varistor kita masih bagus. Wah, begitu petir kedua, jeger, kena ke device kita yang lain. Itu yang harus diingat. Oke, jadi lihat tadi ini ya. L sama N bisa pindah-pindah karena listrik AC ya. AC ya. Kalau AC ke sana kayak air conditioner, listrik alternating current gitu ya. Jadi nggak mesti di sini, tadi bisa pindah dia kan. Tapi yang namanya ground pasti di sini. Kalau rumahnya ada ground. Oke. Kita balik ke display capture, udah ya. Nah, jadi di sini ini belum nanti ya. Ini belum. Nah, di sini grounding saya kasih tahu gitu ya. Tadi kan 5 juta. Dari mana? Kok mahal banget? Bla 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 gitu kan. Itu kalau satu rumah kan. Misalnya kita mau pasang sendiri buat device tertentu aja gitu deh ya. Jadi si grounding itu perlu minimal as atau batang tembaga yang either itu setengah inch atau 3/4 ya. Minimal 1 meter. Ini harganya nih. Tara, oke. Tembaga aja belum cukup. Perlu ada klemnya. Klem murah lah ya, 47. Ini mungkin komponen termahal. Yaitu kabel grounding tuh yang tebal. Ya diameter besar ya, maksudnya bukan cuma tebal dari shieldingnya. Tapi diameter dalamnya kabelnya bukan serabut ya. Kabel 1 inti yang tebal. Ini aja yang murah nih. Ini yang mahal ya, 70 mili 143 per meter. Ini 50 mili 88.000 per meter. Bayangin kita nggak mungkin perlu cuma 1 meter. Nggak mungkin 2 meter. Misalnya minimal 4 meter, udah 372.000 sendiri. Ya nggak? Tambah ini, minimal habis 500.000 untuk satu device. Jadi kebayang tadi kalau saya bilang 5 juta, itu sebenarnya nggak, tanda kutip, nggak terlalu mahal dibanding misalnya kita masang per titik sendiri-sendiri gitu ya. Dan masalah nih, satu titik anggaplah 500.000. 500.000 sedang lah ya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Yang bikin orang nggak pasang tuh apa sih? Karena nggak kelihatan, nggak bisa dipamer, nggak bisa ditunjukin. 500.000 beliin STB, beliin Android TV Box, kelihatan langsung. Orang tanya, beli apaan?
ini. Coba lihat, dipasang bisa nonton Android di TV. Weh, keren. Buat apa 500.000 ground? Kayak gimana? Nggak kelihatan efeknya, kecuali nanti ada petir ya. Nggak kelihatan kan? Buang-buang uang buat ground. Itu kan kalau orang yang ngerti, itu dia intinya. Makanya kenapa ini sebenarnya penting, cuman ya susah untuk dikasih lihatnya. Beda tuh kan kalau misalnya mobil harus ada seat beltnya, misalnya mobil nggak ada seat belt ini, pasang karena penting, ketahuan banget. Belum lagi masalah aturan gitu kan, kelihatan banget. Helm penting, langsung kelihatan gitu. Istilahnya kalau nggak kelihatan ya toyor aja kepalanya ke trotoar, kerasa kan? Kalau nggak pakai helm sakit, kalau pakai enggak kan? Gitu. Ini nggak kelihatan. Beli batang tembaga segini, beli kabel minimal 370.000, belanja 1 titik untuk mengamankan device itu ABC 500.000. Tara, itu dia maksudnya. Jadi kan gitu kan, buat apa? Itu dia masalahnya. Makanya kenapa tadi kan saya pasang, oke, nggak ideal memang. Pasanglah varistor itu di antara L sama N. Itu sebenarnya nggak terlalu ideal, cuman ya udah. Daripada enggak gitu kan, tetap bisa mengamankan. Yang harus diingat, kalau pas ada petir dicek lagi varistornya, kalau emang dia udah rusak, udah boncos apa ya istilahnya, gosong, ganti, karena toh cuma 5.000. Yang harus diperhatiin adalah rajin-rajin ngelihat, kalau pas dor ada listrik semua nggak ada yang mati, bener, tapi cek lagi varistornya. Oke, itu dia tadi masalahnya. Nah, sekarang berikutnya kita mau ngelihat nih gimana cara kita melindungi kabel LAN. Oke. Jadi yang paling gampang nih kalau untuk yang kabel LAN ya. Pertama, udah sih nggak usah pakai kabel LAN. Pakai wireless ya. Pakai wireless AX, AC gitu kan. Tapi kan nggak mungkin, kadang-kadang kita perlu. Iya enggak? Oke. Kadang-kadang kita perlu either buat latensi atau buat apa, menghubungkan antar router atau apa gitu ya. Kedua, kalau misalnya emang perlu banget pakai kabelan, usahakan kabelannya ada di dalam rumah. Oke, di dalam rumah. Jadi terlindung dari induksi. Misalnya perlu banget, kayak CCTV gitu ya, perlu banget pakai kabelan di luar rumah. Pakai cutnya kalau saya nggak salah CAT yang 7E atau apa gitu ya, pokoknya yang shieldingnya bagus. Oke, yang shieldingnya bagus. Jadi kalau misalnya emang kalian pakai buat CCTV, itu udah pasti udah ngerti banget pentingnya itu ya. Karena gini, karena kabelan itu dia menghantarkan volt tegangan ya, walaupun rendah banget, cuman 1 volt di sini ya, cuman 1 volt nih ya, kurang dari 10 mA gitu. Sementara kalau yang lain bisa USB kan 3,3 volt, kalau RS232 itu 5 volt gitu ya, dia tuh cuman kurang dari 1 volt. Masalahnya kabelan itu nggak ada groundingnya. Oke, walaupun dia DC apa namanya, 1 volt, tapi dia nggak ada plus minus di sini. Kalau ada plus minus enak dong, minus kita kasih grounding ya nggak? Dia nggak ada plus minus. Nih kita lihat dari skemanya, dua-duanya menghantarkan tegangan lewat data. Makanya kenapa kalian kenal ada yang namanya PoE, Power over Ethernet kan? Itu 48 volt di sini ya. Itu dia masalahnya kenapa kalau untuk LAN kita nggak bisa gampang bikin grounding. Pertama, kalau kita bikin grounding, kita paksa, kita akan menciptakan yang namanya ground loop di sini. Jadi, nih ya misalnya tadi kan, nih pakai bahasa yang awam aja ya. Ini plus sama plus dua-duanya kan, karena ngalirin tegangan gitu ya. Sebenarnya sih ngalirin, ya pokoknya ngalirin data plus bla 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 gitu ya. Di sini kalau kita bikin ada ground, kita akan memaksa dia ada plus minus di sini kan, sehingga dia akan bikin looping nih antara transmitter sama receiver ya. Dia akan bikin looping dan ini sangat rentan dengan data yang hilang. Jadi akan banyak interference di sini. Nah, saya nggak ngomongin jargon lebih banyak deh, karena saya orang teknikal, saya suka, cuman saya menghindari itu supaya lebih banyak yang bisa ngerti gitu ya, pakai bahasa yang simple. Jadi ini udah yang paling simple yang bisa saya temukan gitu ya. Kenapa? Makanya kalau untuk LAN agak susah untuk kita
melindunginya? Yang pasti pertama shielding ya. Jadi kalau misalnya kita memang pasang di luar, pakai kabel yang bagus shieldnya. Jadi sebisa mungkin jangan pakai kabel yang abal-abal ya, yang bagus dan sesuai spek. Yang kedua gimana? Kalau bisa misal dibungkus lagi pipa dan atau ditanam di dalam tanah gitu ya. Walaupun kayaknya agak PR tanam dalam tanah, tapi pokoknya shieldingnya seperti itu. Nah, ada cara lain di sini ya. Ini harganya murah, 69.000. Ini saya udah punya nih. Jadi di sini ini saya udah sampai ngulas juga ya. Mana? Ini dia ya. Jadi ini udah saya buka, itu isinya kapasitor gitu ya untuk nyimpen, tapi dia tetap again di sini dia perlu grounding ya. Dia perlu grounding. Jadi ini grounding harus dihubungkan ke titik yang tadi saya bilang tembaga gitu ya. Boleh nggak tembaganya cuma 1 cm, cuma 50 cm? Nggak ada yang larang, tapi nggak akan efektif. Kenapa? Karena gini. Balik lagi deh kita gambar-gambar. Jadi tadi nih ya, misalnya nih, ini tadi kayak ada alat itu ya, yang dia perlu grounding ya. Ini misalnya groundingnya harus tembaga yang tebal, ini kabelnya juga harus yang bagus, ditanam di dalam tanah gitu ya. Kemudian dia misalnya kena induksi gede itu kan, anggaplah 3000 volt. Jadi bayangin ini kayak aliran air yang sangat deras, oke? Mengalir ke sini. Kalau misalnya dia tembaganya cuma segini, ya, ini aliran deras nggak nampung di sini, ya, dia akan balik lagi ke sini, ngerusak ini, yang pasti akan ngerusak LAN-nya ini, device-nya tadi yang 69.000, akan merusak juga device yang terkonek. Dalam hal ini misalnya router akan kena. Oke. Kalau misalnya di sini dia tembaganya sesuai spek minimal 1 meter, dia akan mengalir ke sini, dia akan memenuhi, ini kan perlu waktu ya, memenuhi, anggaplah ini kayak tadi air teko gitu ya, perlu waktu. Di sini akan terjadi disipasi kalau kita anggap ini kayak panas ya. Jadi udah langsung terilis, terbebaskan ke earth, ke bumi gitu. Jadi dia masuk ke sini dan dia nggak akan balik lagi ke sini. Itu intinya kenapa kita perlu minimal kabel grounding 10 AWG, minimal as tembaga 1 meter. Sebenarnya itu minimal banget. Biasanya sih 2 meter ya. Tapi minimal banget 1 meter masih oke. Yang penting asal kabel tembaganya juga panjang. Jadi kan di sini dia akan memenuhi kabel tembaga yang tebal, kemudian baru memenuhi sini. Jadi diharapkan bisa semua gitu. Oke, jadi bisa semua, begitu ketanam dia masuk ke bawah, dia akan dilepaskan ke bumi. Itu intinya. Oke, sekarang kita akan balik lagi ke si ini. Oke ya, tapi ada satu masalah. Apa itu? Dia ini kecepatannya, dia nggak bilang sih. Tapi saya udah coba karena saya punya dan saya udah nggak pakai lagi ya. Ini kayaknya nggak nyampe 1 gigabit per second. Jadi kalau kita punya Ethernet yang 1 gigabit itu kecepatannya turun langsung. Saya nggak tahu, mungkin nggak nyampe 100 Mbps, tapi yang pasti kecepatannya turun dari waktu nggak pakai alat ini. Masalah dong, walaupun harganya murah. Jadi kita perlu alat yang agak lebih mahal. Jadi kalau di sini ya, tadi ada kan. Nah, untuk yang LAN itu harganya nggak sopan nih. 300-400 ribu. Ada, walaupun saya belum pernah dengar nih ya, belum pernah lihat juga. Mungkin nanti saya akan coba nih yang Ubiquiti. Saya pernah dengar sih namanya, lumayan gitu ya. Kalau yang ini enggak, ini lebih murah nih. Ini lebih mahal sedikit. Ubiquiti ini dia bisa, pertama dia bisa gigabit ya, bisa sampai 1 gigabit per second. Kemudian dia ada ini ya, electronic static discharge-nya ada, EMP-nya. Ya kita nggak perlu EMP sih, siapa sih yang mau, walaupun mungkin ada ya, kita nggak bahas itu loh. Nah, di sini dia ada 2 port. Jadi ini bukan in out ya. Kalau dibilang di sini dari speknya sih, dia bisa ada 2 port di sini ya. 2 kali 10-100 ribu Ethernet port gitu, oke. Jadi di sini
Tapi saya belum nyoba, dan juga saya juga nggak ngelihat di sini groundingnya gimana atau apa ya. Tapi ini yang termurah yang bisa kita lihat di sini ya. Di modding yang lain kan, iya loh 389, 390, 426 gitu kan. Atau yang jadi satu sama listrik lebih mahal lagi gitu. Itu tadi untuk yang kabel Ethernet ya, atau RJ45 atau kabel LAN. Oke. Yang berikutnya ini saya dapat ide dari Mas Fakih Maulana ya. Terima kasih. Ini untuk menggunakan mini UPS DC router. Jadi untuk melindungi router kalau misalnya mati lampu, sekalian proteksi tambahan kalau misalnya ada surge atau spike gitu ya. Terakhir, antena TV. Oke, antena TV. Tadi kayaknya saya juga udah ini ya, antena TV. Cuman di sini yang harus hati-hati apa? Sebenarnya bukan hati-hati. Kalau TV itu enak. Enaknya apa? Antena TV itu ada groundnya, oke? Itu udah gampang, udah enak banget. Jadi misalnya colokan antena TV kayak gini ya. Ini gambar saya jelek sekali. Ini kabel. Ini kan colokannya begini kan. Yang tengah ini adalah plusnya. Kita simpelnya gitu aja. Nah, yang di sampingnya ini, yang ada besi di sampingnya, di dalamnya ini ya, kan biasanya luarnya plastik ya. Nah, di dalamnya ini adalah yang negatif. Negatif ini yang kita hubungkan ke ground. Udah gitu doang. Oke. Jadi caranya sama seperti tadi, kita pakai kabel minimal 10 AWG, kita pakai tembaga kalau kita di rumah nggak punya ground. Tapi di sini, kalau antena, sebenarnya si antena itu, pertama nih ya, sebelum kita nyampe ke sini nggak apa-apa, nih kita enshow dulu, keluarin dulu. Sebenarnya kalau di mana sih? Wah, sebentar. Cut. Kalau di antena itu ada cara lain yang lebih simple. Jadi gini. Kita lihat ya. Jadi di sini pakai antena di dalam aja. Itu yang pertama dulu ya. Pakai antena di dalam. Ini jadi di kamar saya pakai antena di dalam, TV digital. Udah bagus gitu loh. Bentar ya. Nah, ini TV ya. Pakai antena yang kayak gini, biasa langsung ke sini, nggak pakai booster, nggak pakai apa, udah bagus. Itu yang pertama ya. Dengan cara gini, ini kemungkinan kena induksi petir kecil sekali. Ini yang pertama itu ya. Ini tadi kan siarannya bagus semua, nggak ada masalah gitu ya. Oke, ini saya tutup lagi dulu. Itu yang pertama, pakai antena dalam. Kedua, apalagi misalnya harus banget di luar, antena biasa ya, kita belum pakai tiang menara segala macam, harus di luar, sebisa mungkin dekat dengan tembok, jadi jangan keluar banget mendongak gitu ya. Itu cukup melindungi. Ketiga, apalagi pakai booster. Oke, kenapa? Dengan harapan begitu ntar kena, yang kena boosternya duluan, nggak kena TV, ya nggak? Walaupun itu cara bodoh sih, cuman ya cukup nolong. Booster misalnya 100-200 ribu, oke lah gitu. Walaupun mungkin boosternya nggak menolong, untuk siaran TV udah tetap bagus gitu ya. Itu ada cara yang ini yang pasti sebenarnya harus wajib juga sih. Apa sih yang kemarin di video sebelumnya saya juga udah bilang ya, itu pakai TV, merek TV yang memang udah ada varistornya. Sebentar ya. Jadi waktu itu saya nunjukin, cuman saya lupa ini ya, misalnya di bagian mananya gitu ya. Jadi di sini kita ini aja lah. Jadi kalau yang mahal udah pasti wajar gitu kan ya, kali semua orang beli yang 4K. Ini yang ini aja yang biasa nih, HD ready ya. Kita pilih yang ini nih, yang 32 paling bawah nih. Yang nggak paling bawah banget sih. Ada lagi yang 24 ya. Yang ini deh, kemarin yang 32 nih yang saya beli ya. Ini spek mana dia? Jadi ini yang saya tahu pasti karena saya udah beli, saya udah pakai ya. Jadi ini ada 7 shield proteksi. Oke, kita nggak perlu lihat lah ininya, yang lainnya bla 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 ya. Ini dia ada, walaupun dia salah tulis ya, varistor ya, harusnya varistor ya, variable transistor maksudnya. Dia ada perlindungan petirnya di sini. Oke. Jadi kalau udah ada itu, udah selesai urusan kan, nggak masalah. Apalagi kalau kayak saya tadi cuman pakai buat di dalam gitu ya. Oke. Nah, itu tadi kalau misal, wah, rumah saya tuh sinyal TV jelek banget, harus pakai tiang antena. Oke, kalau misalnya udah kayak gitu, pakai tiang, ini sama kayak kita pakai tiang untuk radio transmisi atau apa, perlindungannya, groundingnya sama. Jadi
Karena kan tadi kabel. Nah, nanti kita bahas juga konektor karena itu agak nyebelin ya. Jadi misalnya nih, ini tiang ke antena gitu ya. Kan di sini ada kabelnya kan. Nah, di kabel itu untuk yang grounding kita hubungin ke sini. Oke. Kemudian kita seperti biasa, misalnya ya, ketanamnya ke tanah. Kalaupun cuma ketanamnya ke tembok, ini kan kita hubungkan pakai kabel minimal 10 AWG tadi. Kemudian sama kayak tadi, minimal 1 meter tembaga ya. Tembaga minimal 1 meter ditanam dalam tanah kayak gitu. Itu tadi kalau jadi ini berlaku nggak cuma untuk antena TV, antena segala macam, antena radio komunikasi atau apa sama kayak gini caranya groundnya. Karena kan tadi kan antena TV gini kan, konektor TV gitu ya, antenanya kan gini. Yang ini yang positifnya, nah yang di dalam ini yang ada besi itu yang negatifnya. Oke. Nah sekarang kita balik ke sini. Ini yang tadi saya bilang nyebelin tuh apa nih? Yang saya bilang nyebelin tuh adalah kayak gini. Tadi di sebelah mana tuh ya? Untuk masalah, kok nggak ketemu? Nah, jadi konektor TV antenanya tuh apa sih namanya ya nggak? Itu sering banyak bikin bingung. Jadi sebenarnya, konektor antena kita, at least yang di Indonesia gitu ya, itu namanya koaksial. Tapi begitu kalian nyari di dunia sana, itu koaksial tuh maksudnya kadang-kadang BNC. BNC itu beda ya sama koneksi antena BNC biasa dipakai di CCTV gitu ya. Ini jadi panjang nih urusannya, oke? Nah, kalau kita lihat di sini, tadi mana ya? Kok udah hilang sih? Nih, F-type search ini ya. Jadi konektor kita itu bilangnya tipe F atau F-type atau biasa dibilang aerial. Jadi tulisannya aerial biasa lah ya, nggak usah ditulis ya. Nah, ini ya dia bilang coaxial F-type, tapi ini kelihatan nih, ini bukan colokan antena nih. Ini lebih kayak N-type kalau nggak salah nih ya. TNC atau yang mana lah, atau yang QMA. Itu yang nyebelinnya. Jadi kita tahu punya kita yang antena itu coax F-type atau aerial. Cuman pas nyari itu harus hati-hati di sini. Barangnya produknya sebenarnya simpel banget loh. Cuman kayak gini dia grounding again hubungin ke ground di bumi atau di tanah gitu ya. Cuman masalahnya colokan itu banyak sekali miskonsepsinya gitu loh. Banyak yang salah kaprah. Yang F-type yang mana, N-type yang mana, aerial yang mana. Itu aja. Makanya kalau kayak tadi saya bilang bisa mendingan tinggal manual gitu bikin manual sendiri. Tapi kalau misalnya enggak pak, saya nggak ngerti, gaptek, mau cari, cari teman hati-hati. Kalau ntar, koaksial pak ya, ternyata pas dapat koaksial, jreng, udah gitu harganya nggak sopan pula ya kan. Jadi F-type untuk surge protector gitu ya, atau enggak misalnya yang lebih umum lah ya, kita cari antena surge protector gitu aja. Nah, dapatlah ini, coba lihat lagi. Ini ya, female anti petir antena lighting. Coba kita lihat, apakah betul dia konektor antenanya kayak kita? Kayaknya enggak, karena apa? Ini ada dratnya. Kita punya nggak pakai dratnya nggak? Cek lagi, ya kan? Beda kan? Ini beda kan? Female anti petir, coba, saya nggak tahu. Misalnya nih ya, bisa jadi sebenarnya. Power rating udah shot, oke, nggak apa-apa ini bla. Coba kita lihat ada yang udah pakai apa belum di sini ratingnya? Ya belum, cuma 1 orang. Jadi itu yang harus hati-hati ya, karena ini sebenarnya simple banget. Tapi kalau emang mau beli, hati-hati karena konektornya ini kadang-kadang walaupun yakin kita colokan antena kita itu F-type atau aerial, kita beli ternyata beda. Itu aja sih. Oke, ini kan sebenarnya dia pakai ground juga. Waduh, 800.000. Hebat bener, padahal ini cuma grounding aja. Coba cek. Nah, namanya juga orang cari duit ya. Oke, video protection. Nah, kalau ini bener nih ya. Oke, ini colokan antena. Cuman ya udah sih 800.000 kalau mau beli ya. Itu tadi dia intinya. Jadi terakhir ini untuk masalah kalau antena TV. Yang paling gampang antena dalam. Kemudian pakai TV yang ada varistornya. Oke, kalaupun mau kurang kuat sinyalnya, taruh agak keluar, tapi jangan luar banget, nggak usah pakai tiang. Misalnya nggak bisa, pakai booster, ya kan?
Nggak bisa juga harus pakai tiang. Oke, pakai tiang bikin grounding sendiri. Nggak mau Pak, saya gaptek. Ya udah sih beli yang tadi ini, yang tadi berapa ya. Cuman yang itu yang saya bilang berkali-kali tadi ya. Hati-hati karena ini penjual nih lemes banget gitu ya. Harusnya F-type seperti apa, N-type seperti apa, kemudian nih kan N, M, N-type nih ya seperti apa, BNC seperti apa. Karena di sini tuh types of connector tuh sebenarnya udah jelas. QMA yang mana, TNC yang mana, BNC yang mana, coax yang mana, DVI yang mana, HDMI yang mana, udah jelas. Cuman sering lemes gitu pas kita lihat di sini. Itu yang harus hati-hati aja sih. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa, saya pokoknya nggak bisa masang, mau beli, oke, tinggal beli aja. Misalnya satu ternyata nggak cocok ya jangan kaget. Mudah-mudahan bisa dibalikin, oke? Gitu aja sih. Jadi itu pokoknya saya kasih berbagai cara untuk berbagai tipe orang gitu ya. Kalau emang yang suka ngoprek, tadi saya udah jelasin secara lengkap. Kalau misalnya nggak suka ngoprek, saya juga kasih tahu langkahnya, keywordnya apa, belinya gimana, dan gimana harus siap-siap mempersiapkan perasaan gitu kalau ternyata salah. Karena masalah koneksi konektor antena ini agak-agak aneh gitu ya. Sebenarnya sih, coba ya kita coba. Kalau misalnya pakai ini nih, jadi nama sebenarnya yang paling nggak mungkin salah itu adalah kabel aerial namanya ya, aerial search. Kita coba deh, nyoba kan nggak bayar ya. Nah, walah mahal juga sih. Jadi kalau ini, kalau misalnya nih, contoh ya, bisa sih yang ini kita modif aja sendiri. Karena toh ini cuma dua koneksi kan, yang ini yang akan jadi ground dan yang di dalam. Bisa, kita tinggal beliin ke konektornya, kita hubungin kabel, atau mungkin ada adaptor konverter segala macam, bisa kalau mau gitu ya. Tapi itu namanya jadi ngoprek juga kan. Kan tadinya yang mau beli ini yang nggak mau ngoprek kan. Jadi ngoprek juga. Kalau emang mau ngoprek, mendingan dari awal cuma pakai ground aja sih. Walaupun tadi ya ground itu biayanya bisa dibilang mahal atau murah tergantung kita merasa perlu apa enggak. Ya enggak. Gitu aja sih. Oke, semoga video lanjutan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.